dan dia di sini disebutkan lahir tahun 2007. Para kontestan hanya mendapatkan sekitar 2 jam tidur maksimal. Bukankah mereka mengetahui bahwa dia akan terjun ke dunia akting? Mereka selalu mengubah kata-katanya. Hi everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang lagi nonton, bagaimanakah kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat, don't give up. Nah guys, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update K-pop news. Dan langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama kita akan membahas tentang Island 2. Terutama tentang beberapa isu mengenai program yang satu ini. Mulai dari tentang adanya kontestan dari Indonesia, dan juga tentang bagaimana perlakuan dari staff Island. Ya Robun, sebelumnya dikabarkan bahwa Mnet siap menayangkan Survival Show Island season kedua. Untuk musim kedua ini, Mnet membuat gebrakan baru nih, berkolaborasi dengan produser ternama Teddy. Teddy dikenal sebagai produser yang sukses dengan lagu-lagu grup YG, seperti Big Bang hingga Blackpink. Island sendiri menjadi salah satu survival yang ditunggu banyak penggemar. Setelah di season pertama berhasil mendapatkan ENHYPEN yang sekarang berada di bawah label Playplab dan juga Hype. Perkembangan ENHYPEN yang pesat menjadikan motivasi besar untuk Island season kedua untuk dibuat juga. Dan Robun, sejak berakhirnya Island di season pertama tahun lalu dan berhasil mendapatkan boy group, para netizen cukup yakin bahwa season kedua akan membentuk girl group seperti Survival Mnet lainnya. Produksi Awan yang ditayangkan oleh Mnet juga punya pola demikian. Namun nih guys, ada perbedaan dari season pertama dan season kedua. Kalau di season pertama yaitu ENHYPEN diurus oleh Playplab, maka yang di season kedua ini girl group bentukannya nanti akan dikelola oleh Week One Entertainment. Jadi agak beda guys. Sementara itu Playplab yang tadinya bermitra dengan Mnet dan juga Hype untuk mendebutkan ENHYPEN, kemarin sudah membuat program survival lainnya tayang di JTBC. Nama programnya adalah Are You Next, dan grupnya sendiri bernama Island teman-teman, dan akan segera didebutkan. Sementara itu, untuk Island kedua sendiri rencananya akan tayang perdana pada April 2024. Wow, jadi nggak sabar ya guys. Dan yuk mari kita bahas tentang beberapa isu mengenai Island season kedua. Salah satunya adalah tentang kontestannya yang berasal dari Indonesia. Kenapa sih bisa ada rumor seperti ini? Jadi guys, kemarin ya di Twitter ada dari netizen yang sudah membagikan tentang bagaimana rumor-rumor para kontestan Island season kedua dan dari mana negara mereka berasal. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, dapat teman-teman lihat juga bareng-bareng ya, kontestannya itu berasal dari beberapa negara loh guys. Gak hanya di Korea, tapi ada juga dari Jepang, ada juga dari Thailand, ada dari Vietnam juga, Filipina juga ada. Dan di sini kita melihat ada bendera Indonesia guys, merah putih. Itu jelas ya, merah putih. Merah di atas, putihnya di bawah. Jelas itu merupakan bendera Indonesia. Dan dapat diperhatikan di sini untuk inisialnya adalah D. Dan ada juga DAH. Hanya jangan heran kenapa ada yang menyebutkan bahwa kontestan dari Indonesia ini kemungkinan namanya adalah Dinda, karena huruf D dan juga DA ini. Dan dia di sini disebutkan lahir tahun 2007, bulan 4 tanggal 7. Gitu nggak sih cara bacanya? 7 April 2007. Jika aku salah dalam membaca tanggalnya, mohon koreksi ya guys, antar komen di kolom komentar, oke? Dan nantinya dia akan membawakan lagu IVE yang bertajuk I Am. Oke. By the way guys, tolong dicatat, ini tuh masih rumor. Dan kita juga perlu menunggu bagaimana konfirmasi acaranya nanti. Oke, intinya kita tunggu aja deh dulu acaranya. Yaps, kita tahu memang ada rumor seperti itu, tapi kita nggak boleh langsung kayak hore. Nggak, jangan kayak gitu dulu. Kita tunggu dulu bagaimana acaranya nanti. Kalau memang benar ada trainee dari Indonesia, ya kita support, ya nggak sih guys? Oke, jadi untuk sekarang kita tunggu aja ya acaranya ya. Nanti juga bakal diumumkan kok sama mereka siapa-siapa saja yang menjadi kontestannya. Dan sekarang kita akan move ke rumor yang kedua, yaitu tentang bagaimana perlakuan dari sutradara produksi yang dinilai enggak banget. Jadi guys, ceritanya pada tanggal 9 Maret 2024, ada sebuah pengungkapan oleh staf menjadi viral. Mereka menuduh bahwa PD atau sutradara produksi telah melakukan perlakuan kasar terhadap para kontestan. Banyak dari kontestannya yang di bawah umur. Namun, mereka itu hanya mendapatkan sekitar 2 jam tidur setiap hari dan sering dimarahi oleh PD. Lokasi syuting juga tidak cocok untuk syuting dengan pemanas yang buruk dan juga banyak debu. Dan Yorobun, berikut adalah bagaimana terjemahan artikelnya. Mari kita baca bersama-sama ya. Saya pergi ke lokasi syuting Island 2 kemarin, dan perlakuan PD terhadap para kontestan yang masih di bawah umur sungguh keterlaluan. Para kontestan hanya mendapatkan sekitar 2 jam tidur maksimal. Namun mereka diminta untuk syuting sejak dini hari. Tetapi ketika mereka menunjukkan sedikit kelelahan di tengah-tengah, PD hanya memberi mereka hal yang lebih sulit, karena mereka dianggap tidak sungguh-sungguh sama sekali.
Setelah itu semua, seberapa sungguh-sungguhkah PD sendiri bekerja? Dia minta penundaan syuting selama 9 jam dan membuat staf pulang pada dini hari. Apakah dia gila? Apakah otaknya terstruktur seperti labirin? Yang lebih buruk adalah, mereka bahkan menempelkan tanda di dinding untuk memberi instruksi kepada staf agar tidak menyiksa para kontestan. Jika pelakuan terhadap mereka seperti itu ketika tanda itu ada, seberapa burukkah saat tanda itu tidak ada? Bagaimana mungkin para kontestan sangat memperhatikan PD sehingga mereka harus berkumpul untuk mengatakan bahwa mereka ingin ke toilet? Lebih menakutkan lagi bahwa mereka bahkan tidak diinstruksikan untuk melakukannya, tetapi mereka melakukannya sendiri berdasarkan suasana yang ada. Dan Yorobun, seperti inilah bagaimana tanggapan-tanggapan dari netizen Korea. Yuk mari kita lihat bareng-bareng. Jika benar-benar ditayangkan, bukankah semua orang akan tertipu karena takut mengganggu debut trainee favoritku? Perusahaan penyiaran tahu, jadi tidak ada yang berubah sejak Idol School. Dia harus dituntut dikarenakan pelecehan anak. Apa yang dilakukan dengan remaja? Apa yang dilakukan orang dewasa terhadap bayi ketika mereka melihat ke kamar mandi dan juga mengajukan pertanyaan sebagai perwakilan? Survival Mnet tidak boleh dilanjutkan. Penindasan Mnet itu gila. Acara ini harus gagal sih. Perusahaan TV memang tukang perundung dan penindas. Tolong kalian jangan biarkan ini lewat begitu saja. Jadi guys, seperti itulah bagaimana komentar-komentar dari netizen mengenai isu yang satu ini. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan menurut aku nih secara pribadi, mungkin memang acaranya itu emang berat ya. Ya ini emang survival banget. Dan mereka ataupun staff ataupun produsernya pengen acara ini bener-bener kayak wow gitu loh. Kayak boom. Dan juga sesuai dengan ekspektasi mereka. Supaya banyak yang akan tertarik nonton acara ini dan juga supaya ratingnya naik. Yes, we know about that, we know. Tapi kan balik lagi guys, yang berpartisipasi dalam acara ini itu kan anak-anak yang di bawah umur ya, yang mana mereka itu berbeda dengan kita yang sudah dewasa, terutama dalam masalah tidur. Jujur aja nih, gue pribadi ya nggak kuat kalau tidur 2 jam sehari. Itu pun kayak gimana rasanya, kayak ngantuk parah. Jadi mohon maaf nih, pas dengerin kabar ini, aku pun kayak kaget. Lah ini benar 2 jam doang. Gila sih kalau 2 jam doang. Kasihan lo anak orang. Habis itu kalau dimarah-marahin anak orang juga kan kasihan ya guys ya. Jadi menurut aku mereka seharusnya tidak boleh melakukan hal seperti itu. Dan Yorobun, kalau kalian sendiri gimana opininya? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Sekali lagi ini juga menunjukkan kepada kita semua ya, bahwa untuk menjadi idol, terutama idol di masa sekarang, that's not easy guys. Itu sulit banget. Banyak hal yang harus dilalui. Apalagi kalau ingin ikuti program survival, waduh, tahu lah ya program survival itu kayak gimana. Program survival ini itu bisa memberikan kita benefit juga, tapi terkadang bisa menjadi racun guys buat kita. Kenapa bisa jadi racun? Karena nih guys, kalau kita salah-salah nih, entah itu pas kita tampil kah, atau di saat kita salah ngomong, atau ekspresi kita kayak gini, bisa aja akan membuat kita menjadi korban kritikan dari netizen. Banyak kok kasus-kasus seperti itu. Banyak idol yang dikritik karena dia itu dianggap jahat di program ini. Banyak juga dari mereka dikritik dikarenakan kemampuan mereka dianggap kurang dan sebagainya. Jadi intinya adalah mengikuti program-program survival itu tidak selalu memberikan kita madu, tapi juga bisa memberikan kita racun. Selain itu, ada juga rumor nih bahwa ex-member dari LE SSERAFIM yaitu Kim Garam dikabarkan akan bergabung dengan Island 2. Dan pada akhirnya, kabar mengenai Kim Garam yang menjadi kontestan di acara itu lantas menjadi perbincangan netizen Korea. Apalagi sebelumnya juga beredar kabar bahwa ex-member LE SSERAFIM itu akan fokus di dunia acting. Meskipun belum dikonfirmasi, namun kabar Kim Garam yang ikut berpartisipasi di Island 2 telah mengundang banyak komentar dari netizen Korea. Dan coba kita lihat ya guys, seperti apa komentar-komentar netcore di komunitas online. Komentar pertama ada yang bilang mereka akan mendapatkannya apapun yang terjadi. Bagaimana ya mereka mengetahui hal ini? Apa yang mereka lakukan terhadap citranya? Oh, hanya dari satu akun internasional. Karena ini dari akun luar negeri, aku tidak berhak untuk ini. Tetapi jika itu dari Mnet, maka aku rasa hanya itu tempat yang tersisa untuknya. Garam, yaitu di mana rasa malumu? Tidak, tapi ini kedengarannya seperti bohong. Saya lebih terkesan karena orang mempercayai hal-hal seperti ini. Bukankah mereka mengetahui bahwa dia akan terjun ke dunia acting? Mereka selalu mengubah kata-katanya. Dan guys, kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya tentang rumor yang satu ini? Apakah menurut kalian Kim Garam akan bergabung dengan Island 2? Atau informasi ini atau berita ini cuma mengada-ngada? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar bagaimana opini kalian. Anyway, cukup sekian ya untuk hari ini. Aku Yusuf Kim pamit dan aku juga mohon maaf jika ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. Aku mohon maaf banget. Dan mungkin ada kesalahan informasi, aku mohon koreksi dari kalian semua. Sampai jumpa dan buat yang berpuasa, tetap semangat, don't give up. Jangan sampai bolong puasanya. Fighting guys, fighting. See you next time and goodbye.